Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu DPL yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tutur singkat proses pengisian rubrik penilaian CPKKN yang sudah direvisi prosesnya sehingga eh, jika menginputkan ke aplikasi KKN, Bapak Ibu eh, tidak terlalu banyak prosesnya dan juga mungkin ada beberapa eh, kesalahan bisa dihindari. Pertama, Bapak Ibu silahkan membuka rubrik penilaian CPKKN dalam kurung new. Kemudian kemudian Bapak Ibu silahkan menuju kepada sheet yang pertama yaitu cover. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ikuti petunjuk pengisian, isi sel yang hanya berwarna kuning. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi sel yang berwarna kuning. Mulai dari semester, nama, nagari gitu ya, dan daftar mahasiswa KKN. Nah, di sini pengisian daftar mahasiswa KKN sangat diharapkan sesuai urutan yang ada di aplikasi EKKN. Jadi Bapak Ibu silakan buka juga dulu aplikasi EKKN, sudah ada panduan pengisiannya juga. Nah, nanti Bapak Ibu isi nama serta data yang lain ini sesuai dari urutan nama di aplikasi EKKN. Ini nanti akan memudahkan ketika Bapak Ibu akan menginputkan nilai yang sudah direkap pada rubrik ini ke aplikasi EKKN, supaya tidak ada yang salah isi gitu. Setelah diisi lengkap, nah inisialnya Bapak Ibu harus hati-hati karena ini yang akan digunakan untuk sheet-sheet berikutnya. Jadi inisial ini adalah huruf pertama dari setiap kata dari nama mahasiswanya. Ya. Nah, setelah diisi, Bapak Ibu sudah bisa memulai mengisi rubrik penilaian IKKN-nya. Silakan Bapak Ibu mengisi bagian mana yang pertama akan diisi gitu ya, tergantung yang mana sudah selesai. Misalnya pembekalan sudah selesai, proposal sudah selesai, ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan melaksanakan monet untuk mengakses capaian pembelajaran. Nah, di sini kita isi. Misalkan untuk pembekalan, Bapak Ibu tinggal mengisikan nilai akhir dari setiap eh, penilaian pembekalan yang sudah dilakukan. Jadi apakah tes atau tanya jawab itu diserahkan ke Bapak Ibu, tapi diisikan di sini nilainya. Skala 100 ya. Kemudian selesai, berarti untuk pembekalan sudah selesai untuk asesmen. Yang berikutnya misalkan Bapak Ibu sudah selesai proposal kegiatan mereka sudah punya dan Bapak Ibu bisa menilai, maka sudah bisa menilai juga di rubrik proposal kegiatan. Dan ini penilaiannya sama untuk semua mahasiswa karena dia berarti satu program bersama. Ini nilainya sama untuk setiap kriterianya. Misalkan 3, ya berarti ini sebaris ini 3 sampai maksimum mahasiswanya berapa. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke penilaian untuk pelaksanaan kerja di lapangan. Misalkan Bapak Ibu akan melakukan monet dan kemudian melakukan asesmen, nah maka pada saat itu Bapak Ibu bisa mengisi rubrik ini untuk pelaksanaan kerja mandiri dan kelompok di lapangan. Nah, untuk bentuk asesmen ini dinilai oleh 3 pihak. Pertama Bapak Ibu sendiri, yang kedua sesama mahasiswa, dan ketiga adalah perangkat nagari. Untuk yang di daerah Bapak Ibu kan tinggal mengisi rubrik ini ya, skala 1 sampai 4 itu setiap kriteria ini ya, menilai 1 itu seperti apa capaiannya itu adalah ada di kotak ini ya, ada kriterianya. Nah, untuk penilaian sesama teman juga ada di sini ya, tetapi kita menyiapkan rubrik khusus. Kenapa? Karena nilai yang diinputkan di sini itu sudah rata-rata dari setiap teman yang nilai. Jadi misalkan BS, tapi nilai kerja ini, nilai 3 ini adalah rata-rata dari penilaian sesama temannya semuanya. Jadi kalau temannya ada 27, 26 orang, jadi eh, nilai yang dipakai sini rata-rata dari 26. Oleh karena itu kita siapkan rubrik membantunya ya, khusus untuk menilai sama teman ini. Kita siapkan juga rubriknya yang sudah bisa diolah juga. Nah, ini rubriknya adalah nih nilai kerja mandiri kelompok KKN.
Jadi ini sudah ada per mahasiswa kita arsipnya. Ini kopernya sama ya. Isi juga urutannya sama tadi. Nanti Rubik kayak mahasiswa pertama siapa dia muncul namanya Budi Satria gitu ya. Tadi. Nanti nilai dari teman ya. Jadi ini kalau bisa di print dan diisikan di atau Bapak Ibu nyiapkan visual form dengan itu yang sama, kemudian capaiannya berapa nanti diisi oleh setiap mahasiswa boleh juga. Jadi setelah itu diisi oleh setiap temannya. Teman yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke teman 26 maksimum diisikan terhadap si Budi ini. Nah, kemudian dapat rata-ratanya. Itu ya kriteria yang kedua, apa rata-ratanya ya. Jadi yang paling kanannya adalah rata-rata, jangan diubah-ubah karena ini sudah ada rumus. Nah, setelah lengkap isi semua, Bapak Ibu tinggal copy gitu ya, copy, kemudian buka rubrik yang tadi, nih. Nah, paste di sini, di yang nomor satu ini. Pilih yang 123 supaya value ya. Keluar hasilnya. Jadi ini sudah copy yang dari rubrik tadi. Nih. Nah, lakukan untuk semua mahasiswa. Ini kan rubrik yang tadi kan baru yang mahasiswa pertama nih ya. Jadi pula mahasiswa kedua. Nih, sudah dapat pula nah, data dari temannya yang paling kanan gitu ya. Nah, itu kita lakukan seterusnya sampai ke semua temannya sudah, ke semua mahasiswa sudah berisi. Kembali copy dan di-upload ke sini ke teman. Nah, selesai untuk penilaian sesama temannya. Yang yang ini ya, yang teman itu yang ini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah penilaian oleh perangkat nagari, wali nagari, wali jorong, ataupun wali porong. Gitu ya. Nah, ini kita sudah siapkan juga yang hubnya, yang Bapak Ibu bisa bawa bersama berkas Monef atau berkas untuk asesmen. Nanti diisi manual, ya ditik atau diisi manual oleh Manegari. Jadi Bapak Ibu perlu siapkan sebanyak maksimum jumlah mahasiswanya ya, hubnya itu. Kita sediakan satu, nanti jangan diperbanyak untuk disampaikan ke wali murid. Nanti diisi masing-masing. Nah, isian masing-masingnya itu perlu tangani untuk bukti melaporkan nanti ke PTKN. Nanti nilai itu yang kita inputkan di sini. Jadi yang Budi Satria tadi berapa nilai oleh si perangkat nagarinya? Masuknya ke sini, ya. Dan sampai semua masanya. Nah, selesai untuk yang topik pasangan kerja menteri, berarti sudah selesai di Ruby yang ini. Nah, Bapak Ibu tinggal melanjutkan apalagi yang dinilai bentuk asesmennya misalkan dari logbook. Kalau sudah selesai mereka mengumpulkan logbook, nilai logbooknya masing-masing sesuai kriteria ini. Nanti nilai BS atau bisa tria berapa, capaiannya berapa gitu ya. Dari logbooknya ya. Kita lihat solusi permasalahannya seperti apa, ketepatan solusi terhadap masalahnya dari logbook yang diceritakan seperti apa gitu ya. Itu bisa dinilai. Kemudian baru dari video kegiatan yang mereka kumpulkan juga nilai juga ya, sama ya, skala 1 sampai 4 Bapak Ibu isikan di sini. Kemudian setelah selesai baru berikutnya adalah presentasi diskusi untuk menilai kemampuan komunikasi ya. Nah, ini biasanya di akhir gitu ya. Kalau mereka sudah di Padang, atau Bapak Ibu juga bisa rasakan dengan Zoom gitu ya. Ini hanya untuk menilai kemampuan komunikasinya ya. Selesai baru laporan akhir. Ini yang paling akhir ya. Jadi laporan akhir ini nanti nilainya sama juga untuk semua. Jadi kriteria A nilainya 3, berarti 3 semuanya. Kriteria B juga 4, nah 4 semuanya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, selesai Bapak Ibu yang melakukan pengisian terhadap yang warna kuning, sudah selesai penilaian CPKKN. Untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu tinggal membuka rekap nilai. Rekap nilai itu berada paling ujung ya, paling ujung. Ya, ini sudah sengaja kita kosongkan karena tidak perlu lagi. Tapi karena Excel-nya terkunci, jadi kita tidak bisa mendelete. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja, tinggal menuju ke bagian paling akhirnya gitu ya dari uh, lebih ke KN. Jadi saya Bapak Ibu terus ya sampai ke ujung ya.
Nah, ini ujung. Nah, di rekap ini sudah keluar otomatis nilai tadi yang dikonversi ke skala 100. Karena ada yang 100, skala 100 tadi ada yang skala 4 gitu ya. Mayoritas skala 4 sudah dikonversi ke skala 100. Jadi Bapak Ibu tinggal menginputkan nilai ini ke EKKN dan urutannya sudah disamakan dengan urutan penginputan di aplikasi EKKN. Jadi yang nilai yang pertama Budi Satriani 88,65 itu yang paling atas di aplikasi KKN-nya. Ya, petunjuk pengisiannya untuk di aplikasi APKN sudah ada juga. Silakan di-download di website. Dan sampai nilai yang terakhirnya itu 75 ya. Untuk CP5 ini itu sudah yang terakhir pula di aplikasi APKN-nya. Setelah diisi semua lengkap, sudah oke menurut Bapak Ibu, tinggal klik submit, maka keluar nilai akhirnya dan juga nilai mutunya akan muncul. Pastikan kalau sudah final, klik submit ya. Akan muncul nilai akhirnya, nilai mutunya A. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu lakukan untuk semuanya. Jadi, Bapak Ibu tinggal melihat sheet ini saja lagi ya untuk mengisikan ke aplikasi KN. Berapa masuknya gitu ya. Ini sudah di otomatis berubah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melengkapi isinya ini langsung berisi ke bawahnya. Oke. Demikian tutorial singkat pengisian Ruby KKN Bapak Ibu. Semoga lancar dan sukses selalu ke Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.